Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah khairi khalqillah bil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian Rudal Bom rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung Baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta mengamalkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat kepada beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat. Di hari kiamat kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya, semoga oleh Allah dikumpulkan dengan rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin di bawah arasnya Allah dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Rudal Bom rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam tanggal 5 di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Desember 2022. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah, buat bekal hidup kita dengan alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya dan ataupun sakit batinnya, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah secara istiqomah. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rasulullah, salamun
rabbal alamin ya uhailal judi wal karami nanu jiranun bijal harami Allah aramil ihsan wal hasani nanu jiqawmin bihi sakanu Allah wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji al-fatayyaji atal alamin ya uhailal judi wal karami wa bihayatil qur'ani ulu Allah fatahil bina akhal wahani na'riful fatha wa ta'rifuna Allah wastafa wal baytu ya'lafuna ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji al-fatayyaji ghatal alamin ya uhailal judi wal karami Allahu Allah Allahu Allah Allahu
illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Rudal Qom rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan talim kita malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi menggunakan kitab Safinatun Najah, buah karya seorang ulama besar Al-Faqih Al-Alim Al-Azamah Syekh Al-Habib Salim bin Sumail Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama yang bermadhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian kita pada malam ini akan membahas pasal berikutnya, yaitu pasal yang ke-12, di mana di dalam pasal yang ke-12 ini akan diterangkan mengenai orang yang batal wudunya oleh hukum agama, baginya diharamkan melakukan 4 perkara. Baik, terlebih dahulu kita baca dulu keterangannya yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Manin taqadha wudu'uhu harumma alaihi arba'atu asya'a. As-salatu wa tawafu wa masul mus'afi wa hamluhu. Kita artikan, man barang siapa atau siapa saja atau siapapun, intaqadha yang telah batal opo wudu'uhu wudu'nya. Jadi barang siapa yang telah batal wudu'nya, haruma maka ia diharamkan, haruma maka haram, alaihi atas orang tersebut, opo arba'atu asya'a 4 perkara. Jadi berdasarkan keterangan di dalam kitab Safinatun Najah bahwa siapapun yang telah batal wudunya atau dalam keadaan sudah tidak mempunyai wudu atau dalam keadaan mempunyai hadas kecil, maka baginya oleh agama diharamkan melakukan 4 perkara. Jadi yang 4 perkara ini sama sekali tidak boleh dikerjakan bagi orang yang sudah batal wudunya. Diharam hukumnya. Apabila mengerjakan salah satu dari 4 perkara dalam keadaan tidak punya wudu, maka dia berdosa. Jadi berdosa itu bukan yang bersifat maksiat saja atau yang bersifat munkarat saja. Termasuk dosa juga adalah ketika kita dalam keadaan tidak punya wudu, kita melakukan salah satu dari 4 perkara tersebut, itu hukumnya dosa. Yang pertama, as-salatu, haram melakukan sholat. Jadi orang yang tidak punya wudu atau orang yang sedang dalam keadaan punya hadas kecil, ya, tidak boleh, haram hukumnya melakukan sholat. Baik sholat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib. Sebenarnya sholat yang hukumnya wajib bukan sholat fardu 5 waktu saja, masih ada sholat yang hukumnya wajib, masih ada selain sholat fardu 5 waktu. Kira-kira sholat apa? Sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat sebenarnya, ya, sholat Jumat termasuk dalam kategori sholat fardu 5 waktu atau di luar sholat fardu 5 waktu? Di luar ya. Ya, kenapa tidak dikategorikan sholat fardu 5 waktu? Karena memang kaifiatnya, tata cara pelaksanaannya beda. Kalau sholat fardu 5 waktu diawali dengan khutbah enggak? Enggak. Tapi kalau sholat Jumat wajib diawali dengan khutbah
khutbah Jumat. Nah, nggak sah kita melaksanakan sholat Jumat kalau tidak diawali, kalau tidak didahului dengan 2 khutbah Jumat. Sehingga 2 khutbah Jumat itu status hukumnya wajib, bahkan menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Jadi salah satu di antara syarat-syarat sahnya sholat Jumat bahwa sholat Jumat wajib diawali dengan 2 khutbah. Beda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu sholat Idul Fitri, Adha status hukum khutbahnya sunnah. Artinya kalau umpama kita hanya sholat Idul Fitri saja 2 rakaat, atau hanya melaksanakan sholat Idul Adha saja 2 rakaat tanpa khutbah, tetap boleh. Tapi kalau di sholat Jumat nggak boleh, harus diawali dengan 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Karena 2 khutbah dalam sholat Jumat itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Nah, jadi yang pertama sholat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib. Yang kedua sholat Jumat. Nah, selain itu masih ada nggak sholat yang hukumnya wajib? Masih ada nggak? Kira-kira masih ada nggak? Sholat jenazah. Sholat jenazah fardu kifayah. Ya, kalau sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat itu fardu ain. Fardu ain itu kewajiban setiap pribadi muslim. Tapi kalau fardu kifayah adalah suatu kewajiban akan menjadi gugur, ya, apabila sudah ada yang melaksanakan kewajiban tersebut. Walaupun semuanya tidak melakukan. Contoh sholat jenazah. Kalau jenazah sudah ada yang menyolatkan, sudah gugur kewajiban. Dan mereka yang tidak menyolatkan pun tidak dosa. Itu fardu kifayah. Selain sholat fardu waktu, selain sholat Jumat, masih ada nggak sholat yang hukumnya fardu ain? Ada. Apa? Sholat yang dinajarkan. Iya, sholat yang dinajarkan. Namanya sholatul mangjuroh. Sholatul mangjuroh artinya sholat yang dinajarkan. Yang dimaksud sholat yang dinajarkan begini. Misalnya ada seseorang sakitnya udah lama, belum juga sembuh, padahal sudah berobat ke sana kemari, bahkan sudah menghabiskan uang, katakanlah puluhan juta, bahkan ratusan juta, saking ingin sembuh. Jadi berarti uang banyak juga nggak ada artinya kalau kita sakit. Kita punya uang banyak nih, tapi kita sakit melulu, nggak ada artinya uang. Sebab orang sakit yang diinginkan bukan uang banyak, apa? Sembuh. Sok tanya orang sakit, kamu pengen uang 1 miliar atau pengen sembuh? Dia pengen sembuh. Jadi uang nggak ada artinya kalau kita sakit, ya. Nah, ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, udah berobat ke sana kemari, bahkan udah menghabiskan uang ratusan juta, saking pengen sembuhnya. Nah, kemudian dia akhirnya najar janji kepada Allah. Ya Allah, saya bernajak kalau saya dalam 1 hari atau 2 hari atau 3 hari ke depan saya sembuh, saya najar saya akan melaksanakan sholat duha setiap hari 2 rakaat. Ternyata 3 hari kemudian sembuh, dikabul tuh najarnya oleh Allah. Maka bagi orang tersebut wajib setiap hari sholat duha. Walaupun sholat duha asal hukumnya sunnah, tapi oleh karena sudah dinajarkan jadi wajib. Nah itu sholat manjuroh, namanya sholat yang dinajar, itu pun hukumnya wajib. Nah, terlepas dari apakah sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah, ya, orang yang sedang dalam keadaan batal wudunya atau dalam keadaan punya hadas kecil, baginya diharamkan melakukan sholat apapun. Tapi kalau melakukan sujud seperti sujud syukur, sujud tilawah, itu boleh. Atau membaca Quran boleh, atau berzikir boleh, membaca salat boleh, membaca Quran boleh, asal jangan memegang Quran. Jadi orang yang nggak punya wudu boleh baca Quran. Contohnya orang-orang ketika tahlil, kan banyak yang nggak punya wudu tuh ya, banyak yang betul, dia baca Fatihah, baca Qul, baca Al-Falaq, An-Nas, baca Al-Kursi, itu Quran bukan? Quran boleh, ya.
Yang nggak boleh itu menyentuh mushaf. Kemudian selanjutnya waqafu, yang kedua yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu atau sudah batal wudunya atau dalam keadaan punya hadas kecil, ia diharamkan tawaf. Ini khusus bagi jemaah haji yang sedang dalam keadaan menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Itu mereka ketika melakukan tawaf wajib badannya harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Enggak sah melakukan tawaf dalam keadaan punya hadas. Nah, jadi kalau umpama ada seorang lagi tawaf tuh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, tiba-tiba dia kentut, batal nggak tawafnya? Batal, wajib wudu dulu, jangan diteruskan, nggak sah tawafnya, haram kalau diteruskan. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, kalau mengelilingi Ka'bah, posisi Ka'bah di sebelah kanan badan kita atau di sebelah kiri badan kita? Sebelah kiri. Kalau tawaf, sebelah kiri ya? Iya. Berarti umpama ini Ka'bah nih, ini kita, berarti ke sini majunya ya? Iya. Gitu. Jadi bukan ke sini. Bukan. Gimana kalau yang sebagian ke sini, yang lain ke sini? Tabrakan. Makanya polisi deh. Kacau. Berarti berlawanan dengan arah jarum jam ya? Iya. Kalau jarum jam kemana jarum jam? Ke atas. Kanan. Ya ke sini ya, ke kanan ya. Kalau ke kiri ya. Wa masul mushafi, dan yang ketiga haram menyentuh mushaf. Kalau menyentuh hanya sekedar nempel dikit sudah menyentuh. Contoh ini begini, menyentuh tak? Itu aja haram. Lalu bagaimana kalau umpama kita melihat ya ada lembaran Al-Quran tergeletak di tanah, dan kita tahu bahwa itu adalah lembaran Quran. Misalnya Quran yang sobek tergeletak tanah. Sementara kita saat itu dalam keadaan tidak punya wudu. Kalau dipindahkan nggak boleh, haram karena kita nggak punya wudu. Kalau dibiarkan takut keinjak orang. Sementara kita mau wudu jauh, umpama jauh itu ya, umpama gimana caranya tuh? Apa dibiarkan saja biar keinjak orang? Ya. Kalau umpama keinjak orang kita dosa, karena kita udah tahu kenapa nggak diselamatkan itu. Diambil. Sementara kan nginjek Quran bisa murtad itu. Karena Quran kalamullah, firman Allah, dimuliakan oleh Allah. Nah, gimana caranya? Diambil, tapi diambilnya kayak pakai barang gitu. Pakai barang apa tuh? Misalkan ini Quran. Terus diambilnya kayak pakai ini alas. Pokoknya intinya selamatkan itu Quran, jangan dibiarkan. Sebab kalau dibiarkan kemungkinan besar pasti keinjak oleh orang yang tidak tahu. Kalau keinjak kita kebagian dosanya, karena kita membiarkan Quran diinjak oleh orang. Nggak boleh injak Quran, sudah murtad itu. Murtad fikih namanya, bisa keluar dari agama Islam. Itu karena menginjak Quran termasuk dalam kategori menghinakan Al-Quran. Menghinakan Al-Quran berarti menghinakan firman Allah. Menghinakan firman Allah berarti menghinakan Allah. Sebab Al-Quran adalah kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Apabila dibaca Al-Quran ibadah, jangankan membaca Quran, melihat saja, melihatnya dapat pahala. Melihat Quran. Coba kalau kita melihat janda muda di bawah umur, nggak dapat pahala. Tapi melihat Quran pahala. Nah, berarti mendingan melihat mana tuh? Ayo.
Mendingan mata kita digunakan untuk melihat janda muda 5 umur, atau mendingan mata kita digunakan untuk melihat ayat Quran? Ya tentu orang cerdas akan memilih dengan digunakan untuk melihat ayat Quran karena berpahala, apalagi membacanya, apalagi paham isinya, apalagi diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pasti Al-Quran akan menuntun dia nanti untuk masuk ke dalam surga. Qadahul jannah, Al-Quran akan menuntunnya masuk ke dalam surga. Pokoknya usahakan caranya gimana pun, yang penting itu kulit jari tangan kita jangan sampai menyentuh langsung kepada lembaran Quran tersebut. Usahakan dengan cara apapun, apakah dengan cara misalnya ya dikempit lah pakai awi ke pakai lidi ke ya, tapi lidnya ulali di mulut nyaput tai kotor. Lidnya yang bersih, jangan ada najisnya. Ya, pakai bambu, pakai lidi, atau pakai eta minjem lah tukang gorengan pakai panti gede. Coba tukang gorengan. Karena kata dalam Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Itu firman Allah, itu ayat Quran ada di surat Al-Waqiah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Wahamlu, yang keempat, haram membawa Quran. Lah, kalau menyentuh saja haram, apalagi membawa. Kalau membawa tentu lebih daripada menyentuh. Kalau menyentuh kan hanya sekedar nempel doang, menyentuh. Kalau membawa ya pegang, benar, haram. Nah, itulah 4 perkara yang tidak boleh dilakukan, haram melakukannya dan berdosa melakukannya bagi orang yang sudah batal wudunya, atau bagi orang yang sedang dalam keadaan punya hadas kecil. 1, haram melakukan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. 2, haram melakukan tawaf, baik tawaf kudum ataupun tawaf ifadah ataupun tawaf wada. Kan tawaf ada 3, ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada. Kemudian 3, haram menyentuh selembaran Al-Quran atau mushaf Al-Quran walaupun sedikit. Yang keempat, haram membawa Quran. Selanjutnya pada pasal yang ke tadi ke-12 ya. 12, 13, 14. Langsung ke pasal 14. Pasal 14 menerangkan tentang asbabut tayamum, tentang sebab-sebab tayamum. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam ilmu fikih tayamum itu adalah pengganti wudu manakala sama sekali tidak ada air, maka berwudu untuk menghilangkan hadas kecil diganti dengan tayamum dengan menggunakan tanah yang berdebu, tanah suci yang berdebu. Nah, itu namanya tayamum. Nah, tayamum boleh dilakukan dengan catatan apabila terdapat salah satu dari 3 macam penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, nggak boleh ujuk-ujuk tayamum. Air masih banyak, kita tayamum. Ya. Boleh melakukan tayamum apabila sudah ada salah satu dari 3 penyebab. Nah, di sini diterangkan asbabut tayamumi, bermula sebab-sebabnya tayamum atau perkara-perkara yang membolehkan melakukan tayamum.
Salah satu nih, itu ada 3. Jadi ada 3 yang menjadi penyebab dibolehkannya tayamum. Pertama, faqdul ma'i. Ora onone banyu. Faqdul ma'i sama sekali tidak ada air. Jadi kita sudah nyari air kemana-mana, sama sekali nggak mendapatkan air itu, sehingga terpaksa kita harus tayamum. Cuma patokannya ke arah timur, misal 7 sumur, ke arah barat 7 sumur, arah utara 7 sumur, arah selatan 7 sumur. Kita sudah mencari tuh 7 kali 4 arah berarti berapa? 28 sumur, sama sekali airnya kering semua, maka barulah kita dibolehkan tayamum. Tapi sekarang mah walaupun sumurnya kering, kita bisa beli air mineral ya, air galon. Kita harus berani berkorban, meluangkan uang untuk ibadah kita. Tayamum pakai air aqua nggak apa-apa, asal jangan pakai air Pocari Sweat aja. Boleh. Sirupan. Jadi sirupan deh. Kemudian yang kedua wal marodu. Penyebab tayamum yang kedua sakit. Tentu sakitnya sakit panas. Jadi temperatur panas tubuh kita sangat tinggi. Panasnya tinggi luar biasa. Sehingga seandainya kena air akan bertambah parah panasnya menurut ilmu kedokteran atau secara medis. Sehingga dokter mensarankan kepada kita usahakan jangan terkena air, karena kalau terkena air ini panasnya bukan menurun malah meningkat. Nah nggak apa-apa kita. Sementara kan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nah caranya tayamum. Kemudian yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li absi ayawanin muhtaromin. Wal ihtiyaju yang ketiga karena kita butuh ilaihi terhadap air tersebut li absi ayawanin muhtaromin untuk memberi minum hewan yang dimuliakan oleh agama. Kita punya air tapi cuma 1 ember, itu pun persediaan buat wudhu. Tiba-tiba umpama ada 100 ekor kucing datang pengen minum, cuma dia nggak ngomong aja, yang ngomongnya gitu kan. Tapi salah satu di antara 100 kucing tersebut ada yang 1 orang yang langsung dia naik ke ember langsung minum. Nah itu tandanya kucing pengen minum. Nah kira-kira air 1 ember kalau umpama diminum oleh 100 ekor kucing, kira-kira berkurang bertambah? Berkurang. Kalau katakanlah kalau 1 ekor kucing minumnya setengah liter lah. Nah kalau umpama air ada persediaan untuk wudhu, tapi kita butuh air tersebut untuk memberi minum hewan yang dimuliakan oleh agama. Hewan yang dimuliakan oleh agama diantaranya kucing. Termasuk hewan-hewan lain yang dagingnya dihalalkan untuk kita makan juga termasuk dalam kategori hewan yang dimuliakan oleh agama. Ayam, kemudian kambing, domba, sapi, unta yang biasa disembelih pada hari raya Idul Adha. Itu pun termasuk kategori hewan yang dimuliakan oleh agama. Nah, mendingan air tersebut kita berikan untuk minum mereka. Kita tayamum boleh seperti itu. Jangan sampai ada kucing pengen minum nggak dikasih, kita dosa itu, dosa. Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali saja, menurut keterangan beliau masuk surganya bukan dengan ibadahnya, bukan dengan sholatnya. Padahal sholatnya rajin, tahajudnya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, ibadahnya rajin. Tapi ternyata beliau nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan dengan ibadahnya. Tapi ternyata beliau dimasukkan ke surga karena beliau pernah ngasih minum sama lalat.
sama lalat ketika beliau sedang ngarang kitab. Kan dulu kan belum ada listrik. Nah Imam Buddha itu telunjuknya keluar cahaya. Nah, kita. Jadi kayak baterai gitu. Nah, tiba-tiba kan di sini ada air lah. Tiba-tiba ada lalat nempel di tepi ini tepi gelas dan jatuh minum. Udah sama beliau dibiarin. Beliau berprasangka baik. Oh boleh jadi itu lalat pengen minum dibiarin sampai kira-kira dia minum lah. Udah lalu diambil lagi. Lalu terbang. Ternyata itu penyebab Imam Ghazali masuk surga. Tapi beliau nggak meninggalkan kewajiban. Lalu jangan kemudian kita jadikan dalil. Berarti kita nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah ibadah. Udah aja ngasih minum ke lalat, ntar juga masuk surga. Nggak begitulah. Imam Ghazali nggak meninggalkan kewajiban. Tetap sholat dikerjakan. Cuma ternyata itu yang membuat beliau dimasukkan ke dalam surga. Lah kita sholatnya nggak ada, ngasih lalat doang. Nggak ada lalat. Cuma benar. Baik digulung lalat. Kemudian di sini dijelaskan ghairul muhtarami. Sesuatu yang tidak boleh dimuliakan. Namanya ghairul muhtarami. Sesuatu yang tidak boleh dimuliakan. Jadi sesuatu yang tidak boleh dimuliakan itu namanya ghairul muhtarami. Kalau menurut istilah yang ada dalam kitab Safinatun Najah. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh dimuliakan itu jumlahnya ada 6. Jadi kita pun nggak boleh memuliakannya. Kalau kita memuliakannya justru kita berdosa. Karena memang yang 6 perkara ini memang sudah dihinakan oleh Allah. Sudah dihinakan. Sesuatu yang sudah dihinakan oleh Allah, maka kita tidak boleh memuliakannya. Dan sebaliknya, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh menghinakannya. Jadi ikut aja Allah. Kalau Allah memuliakan, ya kita memuliakan. Kalau Allah menghinakan, ya kita menghinakan. Enggak boleh dibalik. Sesuatu dimuliakan oleh Allah, kita menghinakan dosa kita. Atau sesuatu itu dihinakan oleh Allah, kita memuliakan dosa kita. Nah, ada 6 perkara yang tidak dimuliakan oleh agama. Artinya yang 6 perkara ini dianggap hina. Dan kita boleh menganggap dia hina. Buka jangan nih. Buka jangan nih. Buka ya. Tapi kalau umpama kita ada di situ, jangan tersinggung. Kita lagi ngaji supaya kita bisa memperbaiki diri. Itu kan salah satu di antara tujuan ngaji untuk memperbaiki diri. Baik. Yang pertama, tarikus sholat. Orang Islam yang meninggalkan sholat. Jadi menurut keterangan di dalam kitab Safinatun Najah, ghairul muhtarami sittatu asya'a, yang tidak dimuliakan oleh agama, artinya agama menganggap hina. Ya, itu ada 6 perkara. Nah, yang menempati nomor urut paling pertama adalah tarikus sholat. Orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat hanya karena malas atau hanya karena tidak menganggap penting terhadap kewajiban sholat, atau hanya karena lebih mengutamakan urusan dunia daripada melaksanakan perintah Allah. Intinya orang tersebut menganggap remeh terhadap perintah sholat. Sholat ini perintah siapa? Perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, enggak melalui perantaraan malaikat Jibril. Beda dengan perintah-perintah Allah yang lainnya, seperti puasa Ramadan, zakat, ibadah haji.
Itu perintahnya melalui malaikat Jibril, melalui wahyu. Tapi ketika Allah memerintahkan sholat, langsung Nabi Muhammad dipanggil untuk menerima langsung perintah sholat dari Allah. Ini menunjukkan betapa alangkah pentingnya perintah sholat. Sehingga untuk menerimanya saja langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Nah, orang yang tarikus sholat, orang Islam yang meninggalkan sholat, ini oleh agama dikategorikan orang yang tidak dimuliakan oleh agama. Artinya dihinakan. Dan memang nanti di akhirat itu akan menjadi kenyataan bahwa orang-orang Islam yang secara sengaja tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, secara sengaja dia meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu dan secara sadar, itu memang nanti di akhirat oleh Allah akan dihinakan. Mereka nanti di akhirat oleh Allah, wajah mereka oleh Allah akan dirubah menjadi wajah babi. Kalau penasaran dalilnya, silakan buka surat An-Naba ayat 18 yang berbunyi yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja. Artinya pada hari itu, hari kiamat, ditiup sangkala, lalu kalian datang menghadap Allah secara berkelompok-kelompok. Lihat tafsirnya. Ternyata menurut keterangan dalam tafsir, nanti di hari kiamat manusia akan dibagi 12 kelompok. 12 kelompok. Nah, itu 12 kelompok masing-masing keadaannya berbeda-beda. Di antaranya ada kelompok manusia berkepala babi. Nah, ternyata kelompok manusia berkepala babi ini ternyata adalah orang-orang Islam yang ketika di dunia suka meninggalkan sholat. Nah, kalau umpama nggak percaya, silakan dari mulai sekarang berhenti sholat, nanti buktikan di akhirat pasti akan dirubah oleh Allah. Dan memang pernah terjadi zaman Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi yang sekarang menjadi Masjid Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba ada seorang anak muda dalam keadaan sedang menangis, berdiri di pintu masjid, gak berani masuk. Rasulullah tahu. Akhirnya sama Rasulullah dipanggil, "Yasar ta'al inti sunnah pariban pintu." "Hei anak muda, masuk. Duduk sebelahku." Duduk. Anak muda itu masuk, kemudian duduk di sebelah Rasulullah. Ditanya, "Di mana tak?" Kata Rasulullah, "Kenapa kau menangis?" Anak muda itu menjawab, "Ya Rasulullah, qad mata abi. Walaysa lahu ghasilun wala kafan." Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia. Dan di kampungku, warga masyarakat seorang pun tidak ada yang mau mengurus jenazah ayahku. Jadi jenazahnya dibiarkan oleh warga. Nggak ada yang mau memandikan jenazahnya, nggak ada yang mau mengkapani jenazahnya, apalagi menyolatkannya, apalagi menguburkannya. Ya. Pantaslah anak itu sedih. Satu, sedih karena orang tuanya meninggal. Udah gitu tambah sedih lagi, nggak ada yang mau mengurus jenazahnya, diantar jenazahnya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar dan kepada Umar bin Khattab, "Ya Abu Bakrin, ya Umar, idhaba hunaka." "Hei Abu Bakar, Umar, coba kamu berangkat ke sana. Apa yang terjadi di sana, coba lihat. Kok sampai tidak ada seorang pun warga masyarakat yang mau mengurus jenazahnya?" Maka berangkatlah Abu Bakar dan Umar bin Khattab ke rumah duka, rumah anak muda tersebut. Setelah sampai di sana, Abu Bakar membuka kain yang menutupi kepala si mayit. Begitu dibuka, Abu Bakar kaget, tercengang. Ternyata yang dilihat oleh Abu Bakar Siddiq itu jenazah mukanya sudah berubah, rupa babi hitam.
Oh, pantas. Pantas warga masyarakat di sini tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Karena memang waktu itu dibuktikan sama Allah, jenazah sudah berubah menjadi babi. babi. Ya, akhirnya Abu Bakar dan Umar kembali, balik belakang, comeback lah kembali menghadap Rasulullah. Terus kata Rasulullah, bagaimana? Abu Bakar, Umar, ya Rasulullah, tidaklah kami melihat jenazah, melainkan yang kami lihat adalah babi. Nah, Rasulullah penasaran. Bukan berarti Rasulullah nggak percaya kepada Abu Bakar Siddiq, pada Umar bin Khattab. Rasulullah sangat percaya kepada ucapan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq orang yang paling jujur, mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang paling jujur. Tapi Rasulullah penasaran, ingin melihat langsung, ingin membuktikan langsung. Mau nggak? Ingin melihat langsung. Maka berangkatlah Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ternyata betul apa yang dikatakan, apa yang diterangkan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah tentang jenazah tersebut betul. Rasul juga melihat sudah berubah menjadi babi. Itu kekuasaan Allah. Bagi Allah gampang berubah sesuatu. Orang kalau penyakit ceplok udah menyong-monyong mulai wajahnya. Nah, begitu Rasul melihat itu jenazah bermuka babi, Rasulullah berdoa dan diamini oleh para sahabat yang hadir pada saat itu. Doa Rasulullah dijabah. Ya Allah, kembalikan jenazah ini mukanya seperti muka semula, yaitu muka manusia. Dijabah langsung seperti muka manusia lagi. Nah, begitu itu jenazah mukanya seperti muka manusia lagi, langsung Rasulullah memerintah kepada para sahabat agar cepat memandikan jenazah itu, cepat mandikan, cepat kafani, cepat sholatkan. Langsung disolatkan, beres langsung dibawa ke kuburan. Nah, ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, kan dibuka lagi tuh kain kafan yang menutupi muka dibuka supaya itu jenazah hidungnya mencium tanah. Ternyata berubah lagi, monyong lagi, hebat. Udah saat itu Rasulullah nggak berdoa lagi, karena kewajiban Rasulullah sebagai manusia, sebagai orang Islam sudah gugur, sudah memandikan, sudah mengkafani, sudah menyolatkan, sudah menguburkan. Sekarang itu mayat berubah lagi jadi babi, sudah masuk alam kubur, udah. Cuma Rasulullah nggak berdoa lagi, udah dikubur dalam keadaan seperti itu jenazah. Saat itu Rasulullah memberikan peringatan, ya ashabi, wahai para sahabatku, lihat jenazah ini. Kelak nanti di hari kiamat ia akan dibangkitkan seperti ini, seperti babi. Nah, akhirnya Rasulullah begitu beres, beberapa hari kemudian Rasulullah cari tahu penyebabnya. Anak muda itu dipanggil lagi. Kata Rasulullah, ya sab, foto ya. Wahai anak muda, dosa apa yang pernah dilakukan oleh bapakmu sampai bapakmu wajahnya dirubah oleh Allah menjadi muka babi? Nah, anaknya menerangkan, setahu saya bapak saya orangnya baik. Kalau ketemu siapapun senyum, ramah, nanya, nggak punya musuh, dengan siapapun akur, dengan tetangganya. Cuma setahu saya bapak saya nggak pernah sholat. Itu ternyata dosa. Ini riwayat ada dalam kitab. Nah, itu terserah percaya monggo, nggak percaya monggo, gitu. Kalau nggak percaya ya udah nggak apa-apa, nggak usah sholat. Cuma nanti kalau dirubah jadi babi, jangan nyesel. Sebab kalau udah dirubah jadi babi, pasti tempatnya di neraka. Sebab neraka itu sebenarnya isi neraka bukan manusia. Terlalu mulia manusia harus ditempatkan di neraka. Sebab manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah, paling dimuliakan. Kata Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar telah kami muliakan anak Adam. Jadi manusia yang paling dimuliakan, makhluk yang paling dimuliakan adalah manusia. Tapi manusia itu akan menjadi hina, lebih hina daripada binatang apabila dia tidak menggunakan akal sehatnya. Apabila dia merusak akal sehatnya, merusak dirinya, merusak jiwanya, merusak agamanya, maka dia akan lebih hina daripada binatang. Kata Allah dalam Al-Quran, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
summa rodadnahu asfala safilin. Sungguh telah kami muliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kemudian kami rendahkan ke tempat yang paling rendah apabila manusia itu tidak menggunakan akal sehatnya. Lihat aja, orang kalau manusia kalau akal sehatnya udah rusak, dia akan gila. Kalau sudah gila itu akan lebih hina daripada binatang. Contohnya itu orang-orang gila aja, itu lebih hina daripada binatang. Kalau kambing nggak pakai celana, wajar. Karena kambing ini manusia kok sampai telanjang kemana-mana, kan lebih hina daripada binatang. Karena manusia dikasih akal, itu karena akalnya rusak. Maka kita jaga nikmat akal ini dengan cara diisi ilmu akal kita. Baik. Nah itu yang pertama ya. Jadi yang tidak dimuliakan atau yang dianggap hina oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, yang pertama tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua wazani muhson. Yang kedua orang yang melakukan jinah muhson. Jinah muhson. Jinah itu ada dua. Ada jinah muhson, ada jinah ghair muhson. Kalau yang dimaksud jinah muhson, jinah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah beristri. Dia melakukan jinah dengan seorang perempuan yang telah bersuami, namanya selingkuh. Nah, hukum yang wajib diberlakukan kepada pelaku jinah muhson adalah hukum rojam, dirajam. Jadi pelaku jinah muhson baik laki-lakinya maupun perempuannya dua-duanya dikubur sampai lehernya, yang kelihatan cuma kepalanya doang. Kemudian seluruh warga masyarakat diwajibkan melempari kepala orang tersebut dengan batu harus sampai mati. Harus sampai mati. Kalau nggak sampai mati itu hukum rajamnya nggak sah. Harus sampai mati. Luar biasa hukuman bagi pelaku jinah muhson. Nah, kalau hukuman yang seperti ini tidak diberlakukan kepada para pelaku jinah muhson, maka para pelaku jinah muhson akan mendapatkan hukuman siksaan yang lebih berat nanti di neraka. Lebih dari ini itu jinah muhson. Yang kedua jinah ghair muhson. Jinah ghair muhson itu jinah yang dilakukan oleh seorang laki-laki bujangan dengan seorang wanita perawan. Itu jinah ghair muhson. Nah, hukum yang mesti diberlakukan kepada pelaku jinah ghair muhson adalah hukum jilid, dicambuk. Baik laki-lakinya maupun perempuannya dicambuk dengan kayu rotan 100 kali cambukan. Kemudian dipisahkan, diasingkan. Nah, itu yang kedua yang dianggap hina oleh agama. Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, pelaku jinah, baik pelaku jinah muhson. Yang ketiga, wal murtadu, orang Islam yang murtad. Nah, orang Islam yang murtad itu dianggap hina oleh agama. Murtad itu keluar dari agama Islam. Menurut keterangan dalam kitab Sulamut Taufik, murtad ada 3 macam. Ada murtad i'tiqadi, ada murtad qauli, ada murtad fi'li. Yang dimaksud murtad i'tiqadi adalah murtad yang dilakukan oleh hati. Jadi i'tiqad di dalam hati itu namanya murtad i'tiqadi. Contoh, misalnya seseorang di dalam hatinya meyakini bahwa Isa Al-Masih putra Allah. Itu udah murtad. Namanya murtad i'tiqadi, keluar dari agama Islam. Nah, orang yang murtad itu agar segera secepatnya kembali masuk agama Islam lagi dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak boleh berlama-lamaan. Batasnya sampai masa idah bubar bagi seorang wanita yang dicerai oleh suaminya. Karena ada masa idahnya. Seorang wanita dicerai oleh suaminya itu masa idahnya 3 kali sucian atau 3 bulan 10 hari. Nah, setelah habis masa idahnya dia boleh menikah dengan orang lain. Kalau masih dalam masa idah nggak boleh menikah, zina. Ada lagi yang wanita yang ditinggalkan suaminya karena suaminya meninggal, itu masa idahnya 4 bulan 10 hari atau 10 hari. Nah, kalau masa idahnya belum habis, belum bubar, maka dia belum dibolehkan menikah. Nah, itu demikian pula ya, paling lama
orang murtad keluar dari agama Islam itu sampai masa iddahnya habis. Ya kalau bisa jangan dilama-lama, sebab orang yang murtad itu seluruh amal kebaikannya, seluruh amal solehnya, seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya dari mulai balik sampai dia murtad itu semuanya enggak, itu semuanya terhapus, hilang semuanya, sirna, dideret oleh Allah. Jadi kembali itu nol. Mana dalilnya? Silakan buka Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 217. Ini kata Allah langsung. Tidak ada dalil yang paling kuat kecuali dari Al-Quran, sebab Al-Quran itu kalam Allah. Kata Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 217. Tapi di penghujung ayat, ya, itu ada di penghujung ayat 217. Jadi kata Allah, dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan murtad, bahwa kafir kata Allah, maka dia mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang amalnya sia-sia di dunia dan di akhirat. Jadi seluruh amal kebaikan yang dilakukannya itu didelete semua, dihapus semua, nol. Kita capek-capek sholat dari mulai balik sampai sekarang kita bangun, udah hilang semua tuh amalnya, amal kebaikan. Nah orang begitu kan namanya bego kan, nggak bisa menjaga amal sendiri, amal sendiri malah dirusak sendiri dengan perbuatan murtad. Bukan namanya belum, orang mau dijaga ini malah dirusak, kan belum banget, capek-capek. Ibarat orang udah bikin sesuatu dalam tempo 1 bulan baru jadi, udah jadi dihancurin kan belum banget. Iya, capek-capek aku. Kayak gitu. Ya katakanlah misalnya nih pabrik motor udah bikin motor, katakanlah 1000 unit, tinggal jual, tinggal pemasaran. Udah begitu jadi malah dibakar semua kan belum. Kita jaga amal kita, jangan sampai hilang gara-gara murtad. Kemudian kata Allah, wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di neraka kekal untuk selamanya. Tempat tinggal neraka, tempat tinggal yang paling buruk adalah neraka. Pokoknya di neraka mah nggak ada enaknya lah. Sengsara semua, sengsara selamanya. Nah itu yang keberapa tuh? Yang ketiga, yang pertama orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua pelaku zina muhsan. Yang ketiga orang murtad. Yang keempat wal kafirul harobi, kafir harobi keempat. Kafir ada secara global, kafir ada dua, ada kafir harobi, ada kafir jimni. Tapi secara ilmu tauhid kafir ada 7. Ada kafir Yahudi, ada kafir syirki, ada kafir nifaki atau kafir jindik, ada kafir ni'ami, ada kafir ridati, ya. Nah semacam iblis itu kafirnya kafir Yahudi. Coba saya tanya nih, iblis percaya enggak terhadap adanya Allah? Enggak. Percaya. Bahkan iblis pernah berdialog dengan Allah di dalam surga. Kapan itu? Ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam. Kan ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, Allah kumpulkan semua para penghuni surga yang saat itu terdiri dari